Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 14 Juni 2020. Nah, kalau adik-adik lihat, coba tebak sekarang Kak Siska lagi ada di mana? Ada rumput, ada bunga, banyak kupu-kupu, ada minuman. Ayo Kak Siska lagi ada di mana? Di mana? Betul, Kak Siska lagi piknik di taman. Nah, adik-adik siapa yang kangen piknik? Coba angkat tangannya. Udah pada kangen belum liburan? Sabar-sabar ya adik-adik semuanya ya. Kak Siska sekarang mau tanya untuk setiap adik-adik siapa yang udah ikut kreativitas dan ayat hafalan di minggu lalu. Kak Siska udah lihat sih banyak banget adik-adik yang udah tag dan mention ke @beloved.kids. Kak Siska sekarang mau kasih tahu satu kreativitas terbaik dan satu ayat hafalan terbaik. Ini dia. Shalom kakak sekolah minggu. Ini adalah jawaban kuis saya. Nomor 1. 4 jenis kasih. Kasih eros, kasih stroge, kasih filia, dan kasih agape. Kasih orang tua kepada anaknya adalah kasih stroge. Nomor 2. Mazmur 32 ayat 11 berbunyi, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorai-sorailah, hai orang-orang jujur. 3. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah Eirin, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Michael. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 yang berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terima kasih. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk pemenangnya. Nanti kakak-kakak dari Beloved Kids akan hubungin adik-adik via DM Instagram ya untuk kasih hadiah untuk setiap adik-adik yang jadi juara. Minggu lalu kita udah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kira-kira minggu ini kita mau belajar apa ya? Masih inget kan adik-adik lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, di Beloved Kids Online Service hari ini, kakak akan kasih tahu rules untuk adik-adik beribadah. Ini dia. Rules yang pertama, pastikan adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, saat beribadah, adik-adik fokus untuk beribadah dan tinggalkan aktivitas lainnya. Yang ketiga, persiapkan Alkitab, buku, catatan, dan pulpen. Yang keempat, jangan di-skip ya. Sebelum kita beribadah, kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Adik-adik sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dari sepanjang hari ini. Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, kami mau bersama-sama beribadah melalui online service Beloved Kids. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal,
pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan nyata atas setiap hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Yesus yang baik ya. Yesus yang baik yang aku banggakan, Engkaulah terang yang selalu bersinar di hidupku. Yesus yang baik yang aku banggakan, aku percaya hidupku berubah dan dibenarkan oleh-Mu. Yesus yang baik yang aku banggakan, Engkaulah terang yang selalu bersinar di hidupku. Yesus yang baik yang aku banggakan, aku percaya hidupku berubah dan dibenarkan oleh-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, Kau yang terbaik di dunia ini. Oh Yesusku, sahabatku, Kau yang terbaik bagiku. Siapa? Bagimu, bagiku, bagimu. Yesus yang baik yang aku banggakan, Engkaulah terang yang selalu bersinar di hidupku. Yesus yang baik yang aku banggakan, aku percaya hidupku berubah dan dibenarkan oleh-Mu, dan dibenarkan oleh-Mu, dan dibenarkan oleh-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang kasih. Siapa yang tahu berapa kali kita harus mengampuni orang dalam satu hari? Ayo. Berapa Kak Dev gak denger? Iya, 70 kali 7 kali dalam satu hari. Sekarang Kak Dev mau ajak kalian nyanyi sama-sama lagu ini ya. Yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama nyanyi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama sekali lagi kita buat Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Di dalam sehari, di dalam sehari. Baik adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita.
Biar setiap pujian adik-adik, setiap penyembahan adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Sekarang boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Dan biar pujian kami Tuhan, biar penyembahan kami Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah, pikiran kami yang fokus sama Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami bawa hanya kepadamu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kita boleh sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi sama-sama dengan segenap hati kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sekali lagi sama-sama adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Yuk angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan Yesus, katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang adik-adik saja boleh sambil angkat tangan kita buat Tuhan Yesus sama-sama. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk buka hati kita, angkat tangan sama-sama. Pagi hari, siang hari,
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama adik-adik boleh bawa hati kita sembah Dia. Bolehkan suaramu sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Kau adalah Allah yang baik Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh naik ke setiap doa adik-adik di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik boleh naik ke setiap harapan adik-adik sama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik, adik-adik boleh bawa dalam doa sekarang ini. Telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sama-sama. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan Yesus. Maka sebentar kami Tuhan Yesus, adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang Tuhan taburkan
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam loh hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang penuh mujizat, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap diberkati dengan benar firman Tuhan. Adik-adik, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Pasti semuanya luar biasa kan? Karena doa dari Opa Pariaji pun buat kita adalah generasi the best, generasi the biggest, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sekarang Kak Januar lagi ada di taman nih. Bagus banget kan tempatnya? Coba lihat di belakang ada apa. Keren kan? Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu, kalau adik-adik sudah dengar firman Tuhan dari Kak Jeffrey, pasti tahu isi firman Tuhannya apa. Bener kan? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Ya, kemarin bagian yang pertama tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekarang kita mau dengar bagian yang kedua, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kesabaran. Siapa di sini yang sabar? Bisa lambaikan tangan. Siapa yang tidak sabar? Bisa lambaikan tangan. Kita anak Tuhan harus punya hati yang sabar. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32, Kak Januar akan bacakan buat kita semua ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa ya. Orang yang sabar, firman Tuhan katakan melebihi seorang pahlawan. Berarti hebat, luar biasa. Kak Januar percaya adik-adik semua, beloved kids, pasti punya hati yang sabar. Benar kan? Ada nggak yang suka marah-marah di rumah sama mama papa? Hayo ngaku. Kalau ada, kita harus berubah, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan berikan kesabaran kepada hati setiap kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Buah roh berikutnya adalah tentang kemurahan. Kemurahan artinya yaitu punya belas kasihan, mau memberi kepada sesama, seperti Tuhan Yesus, di mana Gembala Sidang, Opa Pariaji, seringkali menyampaikan firman Tuhan, berbicara, marilah kita cari Allah yang murah hati, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus sangat murah hati buat kita semua umat manusia. Oleh sebab itu, karena kemurahan hati Tuhan yang begitu besar, Dia mau turun dari sorga, Dia ke dunia, Dia jadi manusia. Bahkan Tuhan Yesus korbankan tubuh dan darahnya buat setiap kita, agar kita semua beroleh keselamatan, hidup yang kekal di sorga. Nah, tentang kemurahan ini, Kak Januar ingin ajak adik-adik semua untuk baca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kak Januar bacakan ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Bisa diartikan juga kata berbahagia di situ yaitu diberkati. Jadi kalau kita punya hati yang murah hati, maka firman Tuhan katakan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Kak Januar jadi ingat nih, Kak Januar punya anak yang pertama namanya Vilea. Waktu dia dibawakan makanan sama maminya ke sekolah, sampai di sekolah dia langsung share ke guru-gurunya, ke teman-temannya, gitu ya. Sampai Kak Januar tanya waktu pulang sekolah, makanannya kemana? Baru dia cerita, oh tadi kasih ke guru, oh tadi teman Vilea minta katanya, oh iya bagus. Nah, seperti itulah contoh yang bisa kita ikuti
dimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya yaitu namanya murah hati. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga tentang buah roh pada minggu ini, yaitu kebaikan. Siapa yang selalu berbuat baik setiap hari? Bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, Kak Januar percaya anak-anak Beloved Kids semuanya pasti berbuat baik kepada sesama kita. Amin. Sebab itulah yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Nah, sebelum Kak Januar jelaskan lebih lanjut, Kak Januar ingin mengajak adik-adik semua untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita semua, dan Kak Januar akan bacakan buat adik-adik. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Sebab kenapa? Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita. Tapi hati-hati, jangan salah, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ada orang-orang berpikir ketika dia berbuat baik, dia bisa mendapat surga, dia bisa mendapat sesuatu dalam hidupnya. Nah, kita anak-anak Tuhan berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan keselamatan buat kita. Maka secara otomatis hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, maka ada buah kebaikan yang keluar dari hidup kita. Nah, oleh sebab itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan pertolongan adik-adik di sekolah, dimanapun kita berada. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Sama seperti arti salib, di mana waktu Tuhan Yesus disalib, itu ada artinya, yaitu yang pertama ada garis vertikal dari atas ke bawah, lalu yang kedua ada garis horizontal dari kiri ke kanan. Yang pertama, garis vertikal itu artinya kita mengasihi Tuhan dari atas ke bawah. Lalu arti yang kedua, garis horizontal kiri ke kanan, artinya kita harus mengasihi sesama. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan agar hidup kita seimbang, supaya kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama, yaitu dengan apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa harus begitu? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Ya, Allah kita, firman Tuhan katakan Allah yang kasih adanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi, waktu kita mau berbuat baik, kita tidak boleh pilih-pilih orang. Misalkan adik-adik mau berbuat baik, oh sama yang ganteng aja oh sama yang cantik aja atau sama yang keren aja Nah, ini tidak boleh. Sebab kenapa? Tuhan Yesus saja waktu mau memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat setiap kita menjadi tebusan agar kita diselamatkan. Tuhan tidak pilih-pilih orang, Tuhan tidak pilih-pilih kalangan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu, Yohanes 3 ayat 16 berkata, diberikan untuk seluruh dunia ini, bagi setiap orang yang percaya akan terima keselamatan. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada semua orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Apa yang bisa kita pelajari pada firman Tuhan hari ini, yaitu tentang buah roh, mengenai kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Mengenai kesabaran, Kak Januar rindu agar adik-adik semua untuk lebih sabar lagi, tidak mudah marah. Ketika mama papa mungkin minta tolong sama adik-adik, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tulus hati, dan tidak bersungut-sungut, apalagi marah-marah. Yang kedua, berbicara mengenai kemurahan, agar supaya kita bisa berbagi, memberi, bisa share kepada teman-teman sekitar kita, agar hidup kita semua bisa jadi berkat. Dan yang terakhir, berbicara mengenai kebaikan, yaitu orang yang rindu berbuat kebaikan
pasti dia tidak suka akan kejahatan. Berarti kalau adik-adik suka berbuat baik, berarti tidak suka kejahatan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala kita, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami rindu Tuhan, biar Roh Kudus yang memberikan sukacita, memberikan kami pengertian, agar dalam hidup kami ada buah roh yang nyata, supaya orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa hidup kami ada Yesus, ada Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami di mana kami berada, kami boleh jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar juga kami akan memberikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun mama papa kami juga mungkin dalam bentuk transfer. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, setiap usahanya, apa yang dikerjakan mama papa semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dapat memberi persembahan ke nomor rekening Gereja Tiberias yang ada di sebelah kanan. Ada 3 nomor rekening Gereja Tiberias. Jangan lupa dikasih catatan persembahan Beloved Kids atau sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, sepanjang hidupku dikasihi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dikasihi. Dicintai, sepanjang hidupku dicintai. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dicintai. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, aku dicintai. Saatnya kreativitas. Adik-adik, sekarang kita mau bikin sebuah pohon. Pertama, yang harus adik-adik siapkan pastinya kertas HVS. Boleh yang baru atau yang bekas juga gak apa-apa. Yang kedua, kertas origami atau kertas lipat. Dan yang ketiga, pensil warna, spidol, atau krayon juga boleh. Nah, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah bikin sebuah pohon di atas kertas HVS. Boleh terserah adik-adik bikin pakai krayon, pensil warna, spidol, ataupun pakai kertas origami. Setelah pohonnya jadi, yang kedua adik-adik bikin 9 buah. 9 buah, bebas buah apa aja, mau warna apa aja juga bebas, terserah adik-adik. 9 buah itu nanti ditempel di pohon yang sudah tadi adik-adik buat. Setelah adik-adik tempel 9 buahnya di pohon tersebut, adik-adik langsung aja kasih nama-nama buah tersebut dengan nama-nama buah roh. Masih inget kan adik-adik? Kalau lupa nyanyi aja lagi, oke? Jangan lupa nanti di foto yang jelas, lalu di-upload di Instagram feed dan mention atau tag ke @beloved.kids dengan hashtag #belovedkidstiberias. Oh iya, jangan lupa kalau akunnya nggak boleh di private, karena kalau di private, Kak Siska dan kakak-kakak Beloved Kids gak bisa lihat hasil karya adik-adik. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal,
bisa membuat video yang diupload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Bunyinya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Selamat menghafal. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau bersatu hati, kita berdoa. Mari sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami bersyukur Tuhan sudah sertai berkati begitu indah. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau membawa doa kami bagi gereja kami, Tiberias. Tuhan berkati supaya gereja kami semakin luar biasa, semakin diberkati. Juga kami berdoa buat gembala sidang, yaitu Opa dan Oma Pariyaji. Tuhan Yesus berkati, berikan umur yang panjang, berikan sehat sempurna, diberkati Tuhan Yesus bersama keluarga besar dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri yang ada, semuanya Tuhan berkati. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan sukacita di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, supaya Indonesia semakin hari semakin diberkati, semakin maju, diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan orang tua kami, papa mama kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apapun yang dikerjakannya. Tuhan Yesus yang buat berhasil, Tuhan Yesus yang buat beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala Sidang, Opa dan Oma Pariyaji, agar hidup kami diberkati, pintar, pandai, cerdas, dapat beasiswa dalam dan luar negeri, diberkati sebab kami generasi minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita mau terima berkat pada pagi hari ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus, memberkati hidup kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap kita semua di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah beribadah di Beloved Kids Online Service 14 Juni 2020. Jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi jam 9 pagi. Nah, adik-adik yang belum subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Beloved Kids langsung sekarang ya. Sama jangan lupa untuk nyalain lonceng supaya adik-adik tahu kalau misalnya nanti Beloved Kids upload video-video terbaru. Buat adik-adik juga yang belum follow Instagram Beloved Kids, jangan lupa follow ke @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!